Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman HTN 1C. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila yang terdiri dari saya, Putri Ilman Nur Arifah sebagai moderator dan pemateri kedua, Bella Anggia Ferenka sebagai pemateri 1, Ika Diana sebagai pemateri kedua, Sultan Maulana dan Renaldi Saputra sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan seksama penjelasan yang dibawakan oleh kelompok kami. Konsep negara. Negara merupakan suatu organisasi pemerintahan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Konsep tujuan negara. Diponolo mengungkapkan konsep tujuan negara adalah 1. Kekuasaan kekuatan, 2. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, 3. Kemerdekaan, 4. Keadilan, dan yang terakhir kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Urgensi dasar negara. Dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan dengan berpedoman pada hukum. Dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut dengan a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan, sistem norma dalam masyarakat yang termasuk di dalamnya. Negara yang sifatnya tidak berubah, dengan demikian kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan di Indonesia, baik dalam lingkungan masyarakat maupun berbangsa. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia, dan dapat juga disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai ketika dirumuskan sidang resmi pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Adapun 3 penggagas dari sila-sila yang ada dalam Pancasila adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan pada saat ini, tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah sumber historis. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa yang terjadi. Maka, peninggalan-peninggalan tersebut disebut dengan sumber sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak pelajaran yang dipetik. Misalnya, perjuangan bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional, perjuangan rakyat Indonesia selalu gagal mewujudkan kemerdekaan karena belum dilandasi dengan semangat nasionalisme. Hal ini berarti agar bangsa Indonesia diperhatikan serta diperhitungkan bangsa di dunia. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila ditetapkan dasar negara, merupakan hasil filosofikal atau konsensus filsafat, karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara dan politikal konsensus. Sebagaimana dalam teori perjanjian masyarakat, maka Pancasila merupakan sebuah kesepakatan untuk mendirikan suatu negara berdasarkan nilai Pancasila. Dalam perspektif sosiologis atau masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu, seperti melalui pendekatan sosiologis ini juga diharapkan dalam mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk menggunakan standar nilai-nilai Pancasila dalam negara. Yang ketiga, sumber politik. Pancasila merupakan wujud dari sikap politis bangsa Indonesia dengan dalam menentang berbagai bentuk penindasan dalam sila-sila Pancasila merupakan pernyataan yang jelas bahwa sila yang pertama adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Yang kedua, Pancasila merupakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, pernyataan politis bahwa masyarakat Nusantara telah bersatu menjadi bangsa Indonesia dan bersepakat menjadikan negara Indonesia di atas berbagai perbedaan. Yang keempat, bangsa Indonesia menyatakan secara politis bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan. Yang kelima, Indonesia didirikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik. Hal ini dapat kita lihat Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan Hindu-Buddha. Di Nusantara ini seperti munculnya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan agama Islam, serta munculnya negara dipengaruhi oleh Kristen. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih lanjut, kita akan membuka sesi diskusi. Kalian bisa menyanggah, mengkritik, ataupun memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Kami membuka 3 pertanyaan untuk ini. Terima kasih.